Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Sika Burhana dengan NIM 7211419032. Saya dari Akuntansi Internasional Universitas Negeri Semarang angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan dari matkul Sistem Informasi Manajemen, yaitu bab 8 mengenai pengembangan sistem. Lanjut aja, yang pertama itu ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami. Nah, solusi alternatif telah dipertimbangkan dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Lalu ada urutan langkahnya. Yang pertama itu ada upaya persiapan. Dalam upaya persiapan ini, kegiatannya menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Nah, yang pertama itu ada melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua itu ada mengenal sistem lingkungan. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi subsistem perusahaan. Lalu ada upaya definisi. Nah, upaya definisi ini terdiri atas pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan kemudian memahaminya. Ya, nah, lanjut dari proses yang tadi, yang keempat ada melanjutkan dari tingkat sistem ke subsistem. Lalu yang kelima itu ada menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Lalu ada upaya solusi. Nah, upaya solusi ini melibatkan pengidentifikasian solusi-solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih salah satu solusi yang paling terlihat baik, lalu menerapkan solusi tersebut dan menindaklanjutinya untuk memastikan bahwa masalah telah terpecahkan. Nah, lanjut dari yang tadi, yang keenam itu ada mengidentifikasi solusi alternatif, lalu mengevaluasinya. Yang kedelapan itu ada memilih solusi yang terbaik, lalu ada mengimplementasikan solusi, lalu ada menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Nah, lanjut ke siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Nah, dalam SDLC itu ada SDLC tradisional. Nah, tahapan-tahapan pekerjaan pengembangannya adalah yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada desain, yang keempat ada implementasi, lalu yang kelima itu ada penggunaan. Next itu ada prototyping. Prototype atau prototyping adalah salah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Nah, jenis-jenis prototype atau prototyping. Yang pertama itu ada prototype evolusioner. Nah, evolutionary prototype ini terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru, kemudian dilanjutkan produksi. Jadi satu prototype evolusioner akan menjadi sistem aktual. Lalu ada prototype persyaratan. Nah, prototype persyaratan ini adalah dikembangkan sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Lalu next itu ada daya tarik prototyping. Nah, pengguna menggunakan prototyping karena alasan tertentu. Nah, beberapa alasan tersebut adalah yang pertama itu membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Lalu yang kedua itu ada pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Lalu yang ketiga itu ada pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Lalu yang keempat itu ada pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Lalu yang kelima itu ada implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Next itu ada potensi kesulitan dari prototyping. Nah, tadi adalah alasan-alasan ketertarikan pengguna untuk menggunakan prototyping, dan sekarang ini ada kesulitan dalam menggunakan prototyping. Nah, yang pertama itu pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksinya nanti.
Lalu yang kedua itu ada prototype evolusioner, tidak bisa jadi tidak terlalu efisien. Yang ketiga itu antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu. Next itu ada pengembangan aplikasi cepat. RAD atau Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat adalah salah satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping, yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna. Namun, dengan unsur ruang lingkup yang lebih luas. Nah, unsur-unsur penting dalam RAD atau Rapid Application Development itu yang pertama ada manajemen, yang kedua itu ada orang, yang ketiga itu ada metodologi, yang keempat itu ada alat-alat. Next ada pengembangan berfase. Pengembangan berfase atau phase development adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama itu ada investasi awal, yang kedua itu ada analisis, yang ketiga itu ada desain, yang keempat ada konstruksi awal, yang kelima ada konstruksi akhir, yang keenam itu ada serta pengujian, yang ketujuh itu ada pemasangan sistem. Next itu ada desain ulang proses bisnis atau BPR. Yang pertama itu ada rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari yang telah ada sekarang. Lalu yang kedua itu ada rekayasa ulang. Nah, rekayasa ulang ini kegiatannya itu mencari ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Next itu ada manajemen proyek. Nah, ketika tujuan dari dibentuknya sebuah komite adalah untuk memberikan panduan, arah, dan kendali secara terus-menerus, maka ia disebut dengan steering committee atau komite pengarah. Ketika perusahaan membentuk satu steering committee dengan tujuan untuk mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi perusahaan, maka ini disebut dengan steering committee SIM. Lalu ada tiga fungsi utama dari komite yang tadi itu. Yang pertama itu ada menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Yang kedua itu ada melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. Yang ketiga itu udah menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Nah, sekian dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.